Oke, baik. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mapping permasalahan dan potensi yang ada di daerah saya, yaitu Kecamatan Suci Semarang, Kabupaten Bengkayang. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Entrepreneurship and Change-making yang dimana diampu oleh Bapak Sabinus Beni SBNS. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Nah, bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua lihat bahwa di sini sudah tertera mapping yang saya buat. Nah, di sini saya ambil dari permasalahan BUMDes ya. Nah, untuk saat ini daerah saya itu BUMDes-nya masih belum berjalan dengan baik, atau bisa dikatakan masih belum berjalan ya. Namun baru beberapa waktu ini baru mau dibentuk BUMDes-nya, keanggotaan maupun kerjanya ya. Nah, di sini saya ambil dua permasalahan yang ada di BUMDes ini. Kalau misalnya BUMDes ini dijalankan dengan baik dan benar. Nah, di sini yang pertama itu destinasi wisata. Terus yang kedua itu hasil pertanian. Nah, dari kedua ini sudah saya ambil permasalahannya. Ada yang di bawah itu ada permasalahannya, yang di atas ada potensinya. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai destinasi wisatanya. Nah, di sini permasalahannya di mana destinasi wisatanya ini tidak dikelola oleh pihak berwenang ya. Maksudnya di sini itu tidak dikelola oleh pihak berwenang, misalnya BUMDes sendiri ya, anggota dari BUMDes sendiri, karena mungkin belum dibentuk tadi ya, belum dijalankan dengan baik, sehingga mungkin tidak bisa berjalan sesuai dengan baik. Terus kurangnya pendukung. Nah, di sini pendukung itu memang suatu acuan supaya sesuatu hal yang diperbuat bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian dikelola oleh beberapa kelompok. Nah, di sana itu mungkin destinasi wisatanya itu dikelola oleh kelompok orang yang mungkin dikatakan sedikit ya, hanya itu saja orangnya yang mau bergerak untuk mengelola. Misalnya seperti pemudanya saja. Namun mungkin destinasi wisata ini tidak bisa berjalan dengan baik ya, tidak terbentuk jika hanya dikerjakan oleh beberapa orang tanpa adanya pendukung yang lain gitu ya. Oke, baik, selanjutnya itu potensinya ya. Nah, potensi dari destinasi wisatanya. Nah, di sini saya ambil ada 3 poin. Yang pertama itu potensi dari air terjun. Yang kedua itu potensi dari bukit dan gunung. Dan yang ketiga potensi dari sungai yang besar. Nah, di antara ketiga ini yang pertama itu air terjun ya. Nah, di Kecamatan Suci Semarang sendiri untuk saat ini mungkin bisa dikatakan sebagai destinasi wisata alamnya itu sangat-sangat bagus. Dimana air terjun itu merupakan hal utama yang paling banyak nih itu ya. Air terjun itu banyak di Suci Semarang, cuma tidak dikelola dengan baik. Bayangkan saja jika dikelola dengan baik. Nah, mungkin ini akan menguntungkan untuk masyarakatnya sendiri maupun untuk pemerintahnya. Misalnya dari BUMDes tadi kan bisa menjadi sebuah pemasukan jika dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu bukit dan gunung. Nah, di sana itu bukitnya itu sangat-sangat bagus dan juga gunungnya yang masih asri ya, masih alami, dimana masih bisa kita temukan pohon-pohon yang cukup besar. Terus itu dengan keindahan alamnya, masih banyak hewannya, terutama di sana itu saya sendiri sudah melihat, karena itu merupakan daerah saya, burung enggang itu bisa dikatakan masih banyak
masih banyak sekali. Nah, itu bisa menjadikan suatu daya tarik untuk mungkin wisatawan ya. Daya tarik untuk wisatawan. Mungkin saat ini bisa dikatakan burung enggang itu sudah jarang ditemukan atau bisa dikatakan hampir punah. Nah, bayangkan saja bagaimana misalkan ini dikelola oleh pihak berwenang atau masyarakat setempat, terutama dari BUMDes sendiri untuk wisata ya. Itu pasti akan menjadi pemasukan yang sangat besar itu. Nah, yang ketiga, sungai besar ya. Nah, sungai besar ini bisa dikatakan di sana itu ada sungai yang cukup besar, yaitu kami sebut Sungai Sambas. Nah, sungai ini memang sangat besar ya, sangat besar bagi saya bilang, karena saya juga sering mandi di situ, sering main di situ, kadang mancing ya. Air itu sangat-sangat jernih. Karena air ini di ujung atau di atasnya itu memang sudah habis. Hanya air ini datangnya hanya dari gunung ya, dari sumber mata airnya. Nah, air ini sangat-sangat jernih dan bisa dikatakan ini bisa jadi wisata, tempat wisata ya, destinasi wisata, karena sangat bagus gitu jika dijadikan sebuah wisata, karena mungkin ya dari airnya yang bagus kan, langsung berpapasan dengan gunung. Nah, oke, baik, selanjutnya saya akan bahas yang kedua ya, dari hasil pertanian. Nah, mungkin saya akan bahas dulu dari permasalahannya ya. Nah, di sini permasalahannya itu dari hasil pertanian. Yang pertama itu dari harga beli dan jual, yang kedua itu dari infrastruktur, dan yang ketiga itu dari konsumsi sendiri, dan yang keempat dari transportasi. Nah, itu yang pertama itu harga beli dan jual. Nah, untuk hasil pertanian di sana itu di daerah Semarang, harga beli dan jual itu harga belinya cukup murah. Namun harga jual ini ada yang mahal dan ada yang murah. Nah, kembali lagi ke yang kedua. Nah, yang kedua ini infrastruktur. Nah, bisa dikatakan mungkin teman-teman yang pernah ke Suti Semarang atau yang sudah tahu kondisi infrastruktur yang ke Suti Semarang seperti jalan ya, itu sangat-sangat tidak mendukung sama sekali. Dimana jalannya tidak dibuat. Infrastruktur dari gedung maupun dari jalan untuk ke sana itu memang tidak mendukung sama sekali. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan. Dari situ harga beli hasil pertanian menjadi lebih murah dan harga jualnya terkadang murah, terkadang mahal. Jadilah menguntungkan beberapa orang, merugikan banyak orang. Nah, yang ketiga, konsumsi sendiri. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan juga dalam di sana itu hasil pertaniannya kebanyakan itu dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, terutama padi, jagung. Nah, jika di daerah lain mungkin padi, jagung itu menjadi hasil pendapatan perekonomian ya. Namun di sana itu tidak. Di sana itu masih hanya beberapa orang saja yang menjual untuk menjadikan hasil ekonominya, itu pemasukan ekonominya. Nah, apa penyebabnya? Nah, kembali lagi ke yang nomor 4, transportasi. Nah, akibat dari harga beli yang murah tadi dan harga jual yang kadang mahal kadang murah, masyarakat cenderung tidak mau menjual karena dianggap mungkin rugi ya, bukan yang menguntungkan tapi merugi. Transportasi menjadi hal utama juga, terutama untuk pengangkutan. Misalnya ingin dijual keluar. Nah, mungkin harganya lebih mahal, harga belinya itu lebih mahal. Namun dihitung lagi kembali kepada ongkos transportasinya, itu lebih mahal lagi. Jadi untungnya sedikit, kebanyakan lebih besarnya ke biaya transportasi daripada pemasukannya. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan dari hasil pertanian yang ada di sana. Nah, selanjutnya potensi ya. Nah, di sini saya ambil ada 3 juga dari potensi.
hasil pertanian. Itu yang pertama itu jagung, yang kedua itu lada atau sahang, dan yang ketiga itu padi. Nah, baik yang pertama itu jagung ya. Untuk potensi ya, jagung ini bisa dikatakan potensi yang sangat-sangat bagus untuk di sana ya, dari hasil pertanian. Untuk jagung sendiri di sana itu sangat pertumbuhannya itu sangat subur ya. Terkadang buahnya itu besar-besar. Apalagi jika menggunakan bibit unggul ya. Dengan mungkin tidak perlu pupuk itu sudah bagus. Tidak perlu pupuk itu sudah bagus, buah-buahnya sudah bagus di sana. Nah, terkadang hasil panen ini sangat banyak, cuma itu tadi terkadang tidak dijual gitu, hanya konsumsi sendiri. Padahal jika dikelola oleh BUMDes atau dari masyarakat sendiri, terutama untuk BUMDes lah, untuk pendorongnya, pendukung untuk masyarakat agar bisa memberikanlah edukasi kepada masyarakat agar bisa mengelola hasil panennya dengan baik. Nah, mungkin akan menjadi sebuah pemasukan ekonomi yang cukup membantu perekonomian masyarakat sendiri atau warga sendiri yang ada di sana. Nah, selanjutnya itu lada atau sahang. Nah, untuk saat ini lada hingga sebelum-sebelumnya lada itu sudah menjadi pemasukan ekonomi atau sumber ekonomi dari masyarakat Suti Semarang, di mana lada ini dengan harga yang cukup mahal sehingga menjadi pemasukan atau pendapatan pokok bagi warga Suti Semarang. Nah, dengan harganya terkadang namun saat ini mungkin harganya cukup murah ya, karena sering berjalannya waktu, entah kenapa pemerintah menurunkan harga belinya, yang dimana dulunya itu sekitar 100 lebih harganya per kilogram, 100.000 lebih per kilogram ya, hingga saat ini itu harganya per kilogram itu hanya paling murahnya itu 40.000 sampai 50 atau 80.000. Nah, itu sangat-sangat sudah jauh sekali merosot, sehingga menjadi permasalahan sekarang, dimana dengan harga yang murah masyarakat semakin mengeluh ya dengan pendapatan yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga itu padi. Nah, untuk padi sendiri saya katakan potensi karena bisa katakan saat ini dari dulunya juga potensi padi di sana itu cukup baik, di mana buahnya itu bagus-bagus maupun dari berladang atau bersawah. Namun padinya itu tadi tidak dijual, hanya untuk dikonsumsi sendiri. Padahal jika dijual atau dikelola dengan baik, mungkin menjadi pemasukan ekonomi untuk warga sendiri. Nah, saya sendiri pernah lihat, terutama orang tua saya sendiri yang tanam padi dengan media berladang, itu padinya cukup subur, bagus-bagus, buahnya besar-besar, bijinya. Nah, begitu juga saya melihat yang melalui media sawah yang punya orang saya perhatikan waktu itu di kampung saya, itu cukup bagus, sangat-sangat bagus sekali. Padinya itu bagus. Bagaimana kalau dijual itu mungkin akan dihargai mahal ya, karena kualitas buahnya yang cukup bagus. Nah, itulah mapping permasalahan dan potensi yang saya ambil. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Nah, di sini bisa saya simpulkan dengan adanya permasalahan yang saya jelaskan tadi, yang dimana hal utama itu BUMDes. Nah, mungkin di sini saya memilih, jika di sana itu saya memilih bisnis di mana bisnis yang mungkin bisa saya jalankan untuk permasalahan yang ada tadi dan bisa menguntungkan untuk saya jika saya dirikan. Nah, di sini saya mengambil sebuah bisnis yang mungkin bisa saya dirikan di sana, menjadikan sebuah potensi yang dimana bisnis jasa tour leader atau pemandu wisata. Nah,
Pemandu wisata sendiri merupakan pekerjaan yang mendampingi wisatawan dan mengatur perjalanan dan memberi penjelasan tentang tempat yang dikunjungi. Nah, bisa dikatakan pemandu tour leader ini atau pemandu wisata seseorang yang memandu wisatawan maupun dari lokal maupun mancanegara untuk memberikan pemahaman mengenai wisata yang dikunjungi. Nah, di sini impact saya yaitu dimana ada 3. Yang pertama itu mendapatkan laba yang besar, dan yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga itu membangun daerah. Nah, itu impact dari saya ya, dimana dengan adanya bisnis saya ini, saya berharap bisa mendapatkan laba yang cukup besar dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun masyarakat luar ya, masyarakat dalam maupun masyarakat luar, dan membangun daerah yang saya dirikan saya tersebut. Dan selanjutnya, ini adalah BMC dari bisnis saya, yaitu bisnis jasa tour leader atau pemandu wisata. Nah, di sini ada 8 kotak yang tertera, bisa Bapak Ibu teman-teman lihat semua. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu yang mitra utama saya, itu ada BUMDes atau penginapan, dan aktivitas utamanya yang ada 3 di situ. Yang pertama itu memandu wisatawan, yang kedua itu berkeliling tempat wisata, dan yang ketiga memberikan pemahaman dan edukasi. Dan selanjutnya proposisi nilai, di sini ada 2, pemandu wisata, yang selanjutnya edukasi dan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kemitraan pelanggan. Nah, di sini ada 2 juga. Yang pertama itu potongan harga atau diskon, yang kedua itu wisatawan, dan selanjutnya di bawah segmen pelanggan. Nah, di sini ada 1 saja, di mana wisatawan lokal atau mancanegara, atau dalam kurung itu semua kalangan umur ya. Dan selanjutnya ke sampingnya sumber daya utama, di sini ada 4. Yang pertama itu air terjun, yang kedua itu bukit atau gunung, yang ketiga itu sungai, yang keempat bangunan atau rumah. Terus yang ke sampingnya lagi ada saluran, di situ ada 2 ya. Ada yang pertama itu brosur, yang kedua itu media sosial. Nah, selanjutnya yang ke bawah lagi ada struktur biaya, di sini ada 4. Yang pertama itu biaya usaha bangunan, dan yang kedua itu biaya promosi, dan yang ketiga itu biaya air dan listrik, dan keempat itu biaya transportasi. Nah, selanjutnya di sampingnya lagi harus pendapatan. Di situ ada yang pertama pemandu wisata. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai permasalahan maupun potensi yang ada di daerah saya, yaitu Kecamatan Suci Semarang, Kabupaten Bengkayang. Mungkin ada kesalahan kata maupun kekurangan dari presentasi saya pada video ini, saya mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih.